Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah Agustina dengan NIM 243210157 ingin memaparkan beberapa poin materi dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Baiklah, langsung saja. Poin yang pertama itu tentang implementasi kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mengingat Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, berikut adalah beberapa cara implementasinya beserta alasannya. Yang pertama, membaca dan memahami Al-Quran. Implementasinya rutin membaca Al-Quran dengan tartil serta memahami maknanya melalui tafsir. Alasannya, Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup. Membaca dan memahami isinya membantu kita menjalankan ajaran Islam dengan benar. Nah, yang kedua, mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam perilaku sehari-hari, seperti berkata jujur, berbuat baik kepada sesama, dan beribadah dengan ikhlas. Alasannya, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup yang harus diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Implementasinya dalam setiap keputusan, baik dalam urusan pribadi, keluarga, maupun sosial, kita harus merujuk pada prinsip-prinsip dalam Islam dalam Al-Quran. Alasannya, Allah telah memberikan petunjuk tentang kebaikan dan keburukan serta hukum-hukum dalam Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Implementasinya, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, keluarga, dan masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Alasannya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terdapat dari hadis Bukhari. Dengan menerapkan keempat poin ini, kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang nyata dan bukan sekedar kitab yang hanya dibaca tanpa diamalkan. Poin kedua adalah pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran, mulai dari proses perwahyuan dan penghimpunan Al-Quran. Jadi, sejarah Al-Quran mulai dari proses perwahyuan hingga penghimpunannya memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan, yaitu 1. Pentingnya kesabaran dalam menjalankan amanah. Pelajarannya dari Nabi Muhammad SAW menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun dengan berbagai tantangan. Alasannya, ini mengajarkan bahwa dalam menjalankan tugas atau amanah kita perlu bersabar dan berproses, karena perubahan tidak bisa terjadi secara instan. 2. Menjaga keaslian dan keotentikan ilmu. Pelajarannya, Al-Quran dihimpun dengan teliti oleh para sahabat, baik dalam hafalan maupun tulisan, hingga akhirnya dikodifikasi dalam satu mushaf oleh Khalifah Utsman bin Affan. Alasannya, karena ini mengajarkan pentingnya menjaga keotentikan ilmu dengan cara mencatat, menghafal, dan menyebarkannya secara benar agar tidak terjadi penyimpangan. Ketiga, pentingnya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Pelajaran dari Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu sebagaimana wahyu pertama di Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Alasannya, ini menunjukkan bahwa umat Islam harus terus belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak berhenti mencari kebenaran. Yang keempat, keutamaan kolektivitas dalam kebaikan. Pelajarannya di penghimpunan Al-Quran melibatkan banyak sahabat seperti Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab, dan lainnya yang bekerja sama memastikan bahwa tidak ada satu ayat pun yang terlewat. Alasannya, ini mengajarkan bahwa dalam melakukan kebaikan, terutama yang berdampak besar bagi umat, kerjasama dan musyawarah sangat penting. Nah, yang kelima, itu konsisten dalam memegang prinsip. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi banyak tantangan, termasuk ancaman dan tekanan, tapi tetap teguh dalam menyebarkan ajaran Al-Quran. Alasannya, ini menjadi teladan agar kita tetap istiqomah dalam memegang prinsip dan tidak mudah tergoda oleh tekanan atau godaan duniawi. Nah, dari sejarah Al-Quran kita belajar bahwa kesabaran, ketelitian, semangat belajar, kerjasama, dan keteguhan dalam prinsip adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Poin yang ketiga yaitu pendapat kita tentang Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Nah, apakah kita setuju dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawabannya,
Tentu setuju, karena dengan menjadikannya sebagai pedoman, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala urusan karena Al-Qur'an memberikan arahan yang jelas dalam setiap aspek kehidupan. Orang yang mengikuti ajarannya akan mendapatkan ketenangan, kemudahan dalam menghadapi ujian, serta terhindar dari kesalahan yang bisa menyulitkan hidup. Oleh karena itu, semakin dekat seseorang dengan Al-Qur'an, semakin berkah dan mudah pula kehidupannya sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an. Nah, poin terakhir yaitu tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran. Jadi, penafsiran Al-Quran adalah usaha memahami makna ayat-ayatnya dengan menggunakan metode tertentu. Ada 4 metode yang sudah kita pelajari di mata kuliah Al-Quran dan hadis ini, yaitu yang pertama, metode tafsir tahlili atau analisis, yaitu menafsirkan Al-Quran ayat per ayat secara detail dengan menganalisis berbagai aspek seperti bahasa, sejarah, dan hukum. Praktiknya, tafsir Ibnu Katsir membahas ayat dengan analisis bahasa Arab, hadis, dan pendapat ulama terdahulu. Alasannya, metode ini memberikan pemahaman yang terdalam tentang setiap ayat dan hubungannya dengan ayat lainnya. Yang kedua, metode tafsir ijmali atau global adalah menafsirkan Al-Quran secara ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami. Praktiknya, tafsir Al-Jalalain menyajikan makna ayat-ayat Al-Quran dengan penjelasan yang singkat dan jelas. Alasannya, cocok untuk orang yang ingin memahami makna Al-Quran tanpa pembahasan yang terlalu mendalam. Yang ketiga, metode tafsir muqaran atau perbandingan. Nah, penafsiran ini menggunakan metode penafsiran Al-Quran dengan membandingkan pendapat ulama tafsir dari berbagai mazhab atau sumber. Praktiknya yaitu tafsir Al-Mawardi membandingkan beberapa pendapat ulama mengenai satu ayat dan menyimpulkan pendapat yang paling kuat. Alasannya, metode ini membantu melihat perbedaan pandangan dan memperkaya pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat yaitu metode tafsir maudhu'i atau tematik. Metode tafsir maudhu'i itu metode yang menggunakan penafsiran Al-Quran yang mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai tema tersebut. Contoh praktik tafsir maudhu'i ini, yang pertama, tema tauhid, itu menghimpun ayat-ayat yang menjelaskan keesaan Allah seperti Quran surah Al-Ikhlas, Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Az-Zumar. Yang kedua, tema keadilan, mengumpulkan ayat-ayat tentang keadilan seperti Quran surah An-Nisa. Dan yang ketiga, tema ilmu, menghimpun ayat-ayat yang membahas pentingnya ilmu seperti Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, metode tafsir maudhu'i itu sangat bermanfaat dalam memahami suatu tema secara komprehensif berdasarkan perspektif Al-Quran. Metode ini relevan untuk menjawab tantangan zaman seperti isu keadilan sosial, pendidikan, dan teknologi dalam pandangan Islam. Metode penafsiran Al-Quran berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam memahami kitab suci ini. Dari metode yang berbasis riwayat hingga yang menggunakan pendekatan rasional, setiap metode memiliki kelebihan dan tujuan masing-masing. Praktek tafsir yang benar harus tetap berlandaskan dalil yang sahih dan relevan dengan konteks kehidupan, sehingga Al-Quran dapat menjadi pedoman nyata dalam kehidupan umat Islam. Baiklah, itu saja beberapa poin yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.